Baik, dalam kesempatan ini saya akan mencoba menerangkan tentang sistem informasi manajemen pendidikan yang berada di SMA Negeri 2 Cibinong Bogor. Beralamat di Jalan Karadenan Nomor 5, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Profil SMA Negeri 2 Cibinong Bogor. SMA Negeri 2 Cibinong merupakan lembaga pendidikan yang sedang berusaha untuk mewujudkan impian, cita-cita dari warga dan stakeholdernya menjadikan sekolah yang bersih, hijau, sehat, aman, dan nyaman, serta terwujudnya 8 standar pendidikan dan ISO 2001 seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas atau Sistem Pendidikan Nasional, serta menjadi lembaga pendidikan yang berprestasi di tingkat kabupaten, provinsi, nasional maupun internasional dan tidak meninggalkan budaya lokal yang bernuansa Islami. Visi misi Sekolah SMA Negeri 2 Cibinong Bogor. Visi: terwujudnya warga sekolah yang berakhlak mulia, mandiri, berwawasan lingkungan, dan unggul dalam iptek, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Misinya, satu, meningkatkan keimanan dan ketakwaan untuk mewujudkan kepribadian yang utuh. Dua, meningkatkan PBM, proses belajar mengajar yang inovatif dan kreatif berdasarkan wawasan dengan semangat keunggulan secara efektif dan efisien. Ketiga, meningkatkan kualitas lulusan yang memiliki sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang sangat kompetitif. Keempat, meningkatkan jumlah lulusan yang melanjutkan ke perguruan tinggi negeri terbaik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kelima, melaksanakan sekolah berstandar adiwiyata. Profil SMA Negeri 2 Cibinong Bogor. SMA Negeri 2 Cibinong resmi berdiri berdasarkan Surat Keputusan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 02/60/1994 tanggal 5 Oktober 1994. Peresmiannya baru dilaksanakan di Bogor pada tanggal 24 Desember 1994 oleh Bapak Dr. Andes A.S. Yusupadi yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat. Dalam proses pembentukan SMA Negeri 2 Cibinong untuk pertama kalinya memiliki formasi siswa kelas 1 sebanyak 3 kelas yang tadinya merupakan kelas jauh SMA Negeri 1 Cibinong yang terletak di Jalan Mayor Oki. Kedua sekolah tersebut secara bersamaan dipimpin oleh Bapak Dr. Andes Irlan Sumandi tahun 93-95. Begitu juga para pendidik dan staf tata usaha merupakan pembaruan bagi dua lembaga tersebut. Pada tahun 1994, jumlah guru yang diangkat sebanyak 19 orang dan TU-nya 1 orang. Sarana yang dimiliki pada saat itu terdiri dari ruang perkantoran, ruang guru, ruang perpustakaan, dan 3 ruang kelas. Periode selanjutnya, SMA Negeri 2 Cibinong dipimpin oleh Bapak Dr. Andes U. Ali Mukhtar tahun 1995-1996. Dan pada saat itu pertama kalinya SMA Negeri 2 Cibinong meluluskan generasi pertama alumninya. Pimpinan SMA Negeri 2 Cibinong yang ketiga yaitu Bapak Dr. Andes Ali Rohman 9799. SMA Negeri 2 Cibinong mulai dilirik eksistensinya ditambah dengan sarana prasarana sekolah yang semakin bertambah. Periode berikutnya SMA Negeri 2 Cibinong dipimpin oleh Ibu Dr. Hajah Tati Sumiati tahun 1999 sampai 2005. Pada masa ini SMA Negeri 2 Cibinong mulai unjuk dalam berbagai prestasi baik akademik dan non-akademik. Animo masyarakat untuk menitipkan putra-putrinya untuk bersekolah di SMA Negeri 2 Cibinong semakin tinggi. Sekolah dengan 1 shift mulai diberlakukan. Dr. Anda Hajah Komariah tahun 2005-2006 merupakan pemimpin SMA Negeri 2 Cibinong yang kelima. Dalam kepemimpinannya, semakin ditanamkan bahwa akhlak mulia dan budi pekerti yang tinggi merupakan salah satu unggulan SMA Negeri 2 Cibinong.
Pemimpin berikutnya di SMA Negeri 2 Cibinong adalah Dr. Anda Hajah Jureida, MM, 2006-2011. Beliau memberikan banyak perubahan inovatif dalam bidang pendidikan, antara lain Full Day School, Moving Class, Sister School, School-Based IT, Adaptation and Adoption of Curriculum of Cambridge, dan peningkatan dalam bidang sarana dan prasarana. SMA Negeri 2 Cibinong semakin menonjol dalam berbagai prestasi, baik akademik maupun non-akademik, seperti juara OSN, 02 SN, seperti yang telah membanggakan, serta yang membanggakan lagi adalah banyaknya siswa yang diterima di perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi di luar negeri. Bahkan ditambah lagi dengan diberi kepercayaan oleh pemerintah pusat untuk ditunjuk sebagai rintisan sekolah bertaraf internasional atau RSBI. Untuk wilayah Kabupaten Bogor yang dirintis sejak tahun 2007, SMA Negeri 2 Cibinong tidak hentinya berbenah diri dengan membangun prasarana beberapa ruang kelas yang lama diganti dengan membangun ruang kelas yang baru, sehingga sekarang wajah SMA Negeri 2 Cibinong semakin cantik dan sampai saat ini semua bangunan sepertinya menjadi bangunan yang baru. Bapak Dr. Andes Hidayat, MM, 2011-2013, merupakan pemimpin SMA Negeri 2 Cibinong yang ke-7, di mana pada periode ini SMA Negeri 2 Cibinong sebagai RSBI menjadi sekolah bertaraf internasional. Prestasi siswa maupun prestasi para alumni semakin membanggakan. Berbagai kejuaraan ditoreh, juara umum OSN, tingkat kabupaten secara berturut-turut sampai dengan tingkat nasional. Dan 90% siswa diterima di perguruan tinggi negeri terbaik melalui jalur tulis maupun jalur undangan. Kemudian dipimpin oleh Bapak Dr. Bambang Supriyadi, MPD, 2014, dan beliau senantiasa meningkatkan prestasi dalam berbagai bidang, baik akademik maupun non-akademik. Berbagai program peningkatan mutu pendidikan tengah dikembangkan, dan SMA Negeri 2 Cibinong semakin hari semakin mendapat kepercayaan dari masyarakat dan pemerintah daerah. Saat ini, SMA Negeri 2 Cibinong dipimpin oleh Ibu Hajah Nurhayati, MPD. Tentu perbaikan dan peningkatan prestasi dalam bidang akademik maupun non-akademik terus ditingkatkan. Generasi demi generasi terus silih berganti, menyempurnakan dan menyemarakan perjalanan SMA Negeri 2 Cibinong dengan segala suka duka hingga sekarang. Hal ini yang akan menjadikan SMA Negeri 2 Cibinong menjadi sekolah unggulan di Kabupaten Bogor maupun di Provinsi Jawa Barat. Struktur organisasi di SMA Negeri 2 Cibinong Bogor. Yang pertama, kepala sekolah, di bawahnya ada wakil kepala sekolah, di bawahnya ada kepala laboratorium dan kepala tata usaha, di bawahnya ada koordinator IT, koordinator BP dan BK, dan para staf tata usaha, dan para guru pengajar, di bawahnya ada kepala perpustakaan, penjaga keamanan, dan penjaga kebersihan. Semua itu adalah struktur organisasi SMA di 2 Cibinong Bogor. Tugas pokok dan fungsi manajemen sekolah. 1. Menyusun perencanaan. 2. Mengorganisasikan kegiatan. 3. Mengarahkan, mengendalikan kegiatan. 4. Mengkoordinasi kegiatan. 5. Melaksanakan pengawasan. 6. Menentukan kebijaksanaan. 7. Mengadakan rapat, mengambil keputusan. Dan yang terakhir, mengatur proses belajar mengajar. Fungsi manajemen sekolah seperti ada fungsi perencanaan, fungsi pengarahan, dan pengawasan supaya seluruh anggota organisasi sekolah bisa mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sekolah dan sistem pendidikan secara keseluruhan harus bertanggung jawab atas target yang ditetapkan untuk mereka capai.
Sekarang masuk ke pengertian sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen atau disebut SIM adalah suatu sistem yang dirancang untuk membantu organisasi dalam mengelola informasi yang berkaitan dengan proses bisnis dan keputusan manajerial. Dengan demikian, SIM adalah suatu sistem yang dirancang untuk mengelola informasi yang berkaitan dengan proses bisnis dan keputusan manajerial dengan tujuan meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kinerja organisasi. Sistem Informasi Manajemen di SMA Negeri 2 Cibinong, Bogor. Sebelum masuk ke sistem informasi manajemen di sekolah, ada induk di atasnya di bawah Kementerian Pendidikan atau Kemendikbud, yaitu Dapodik atau Data Pokok Pendidikan. Dapodik. Data yang ada pada Dapodik memuat data penting, mulai dari data guru, data peserta didik, data tenaga pendidikan, hingga substansi pendidikan. Dapodik adalah sistem pendataan terpadu yang menjadi sumber data utama pendidikan nasional untuk merencanakan berbagai program guna meningkatkan kualitas pendidikan. Data yang ada dalam Dapodik berasal secara langsung dari lembaga pendidikan, sehingga kebaruan dan kesesuaian datanya dengan kondisi lapangan yang dapat dipastikan. Ketersediaan yang data yang baik, terbaru, representatif akan memberikan kemudahan bagi semua pihak untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan. Data-data yang ada dalam Dapodik. Satu, data sekolah. Kedua, data peserta didik. Ada data rombongan belajar, data tentang guru, data tentang pegawai, dan yang terakhir, data fasilitas dan infrastruktur. Seluruh data sekolah akan diatur berdasarkan lokasi geografisnya, seperti provinsi, kabupaten, dan kecamatan. Setelah dimasukkan, penting untuk memeriksa kelengkapan keakuratannya guna memastikan bahwa perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pendidikan nasional dapat berjalan dengan tepat. Manfaat Dapodik untuk siswa. Satu, menjadi sumber yang valid untuk mendapatkan NISN. Kedua, memberikan kemudahan dalam memperoleh bantuan operasional sekolah atau BOS. Ada manfaat Dapodik untuk sekolah, seperti mempermudah proses pengajuan dan prasarana atau sarkas. Manfaat berikutnya memberikan dukungan dalam menjaga mutu pendidikan, kemudian membantu dalam proses perubahan struktur kelembagaan, dan menjadi tempat yang valid mendapatkan NPSN. Ada manfaat Dapodik untuk pemerintah, seperti mendukung proses pemetaan dan penyebaran yang rata terkait dengan guru, membantu dalam mendapatkan informasi pendidikan dengan cara yang efisien dan efektif, berperan dalam mencegah sekolah melakukan tindakan curang dalam pengajuan pendanaan. Sekolah yang berbasis IT mulai diterapkan yaitu tahun 2006 sampai 2011. Untuk sistem informasi manajemen di setiap sekolah, semua atas wewenang sekolahnya masing-masing. Mau sistem informasi yang bagaimana diserahkan kepada sekolahnya masing-masing. Bahkan masih ada yang tidak menggunakan sistem informasi manajemen secara digital. Untuk di SMA Negeri 2 Cibinong, nama sistem informasi manajemen mereka dengan nama Server Cerdas. Di dalamnya terdapat beberapa fitur-fitur yang dapat mempermudah dan membantu para siswa dan guru SMA Negeri 2 Cibinong Bogor dalam aktivitas mereka di sekolah. Semua layanan kegiatan siswa dan sekolah atau siswa dengan guru atau dengan stakeholder yang lainnya secara digitalisasi. Misalnya ada e-dokumen, e-kantin, ada e-UKS, ada e-library, dan lain-lainnya. Implementasi SIP di SMA Negeri 2 Cibinong Bogor kemungkinan mulai diterapkan di masa Kepala Sekolah Dr. Hajah Juredah MM, karena di masanya mulai diberlakukan sekolah yang berbasis IT. Tujuan penerapan SIM di SMA Negeri 2 Cibinong.
Satu, meningkatkan efisiensi administrasi. SIM membantu sekolah dalam mengelola administrasi secara lebih efisien dengan otomatisasi proses-proses seperti pendaftaran siswa, pengelolaan kehadiran, manajemen inventaris, dan administrasi keuangan. Dengan SIM, banyak tugas administrasi dapat dilakukan secara otomatis, menghemat waktu, tentunya tenaga juga. Kedua, memperbaiki pengelolaan data siswa. SIM memungkinkan sekolah untuk mengelola data siswa dengan lebih baik, termasuk data pribadi, data akademik, dan catatan perilaku. Hal ini membantu staf sekolah untuk memiliki akses yang cepat dan mudah terhadap informasi siswa yang diperlukan untuk mendukung pembelajaran dan pengambilan keputusan. Ketiga, meningkatkan komunikasi. SIM dapat digunakan untuk meningkatkan komunikasi antara staf sekolah, siswa, dan orang tuanya. Fitur seperti portal siswa dan portal orang tua memungkinkan untuk mengakses informasi penting seperti jadwal pelajaran, catatan akademik, dan pengumuman sekolah dengan lebih mudah. Tujuan penerapan SIM di SMA Negeri Cibinong berikutnya yaitu nomor 4, membantu pengambilan keputusan. SIM menyediakan data dan informasi yang relevan untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik bagi staf sekolah dan manajemen. Dengan analisis data yang canggih, SIM dapat membantu sekolah dalam evaluasi kinerja siswa, mengidentifikasi tren, dan merencanakan strategi pendidikan yang efektif. Kelima, meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran. Dengan SIM, guru dapat dengan lebih mudah melacak kemajuan siswanya, mengidentifikasi kebutuhan individu mereka, dan merencanakan pembelajaran yang disesuaikan. Ini membantu meningkatkan efektivitas pengajaran dan pembelajaran di kelas. Dengan meningkatkan keterlibatan orang tua. Melalui SIM, orang tua dapat memiliki akses yang lebih mudah untuk mengikuti perkembangan akademik dan perilaku anak-anak mereka. Ini memungkinkan orang tua untuk berpartisipasi aktif dalam pendidikan anak-anak mereka dan bekerja sama dengan staf sekolah untuk mendukung keberhasilan siswanya. Dengan demikian, penerapan SIM di sekolah bertujuan untuk meningkatkan efisiensi administrasi, mengoptimalkan pengelolaan data siswa, meningkatkan komunikasi, dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran, serta meningkatkan keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak-anak mereka. Fungsi-fungsi menu atau fitur SIM yang diterapkan, seperti ada e-dokumen. Fitur ini yang bisa menyimpan semua data siswa dan guru di dokumen. Ketiga, ada fitur e-kantin. Fitur ini dapat digunakan oleh seluruh siswa atau seluruh elemen sekolah untuk berbelanja, dan pembayarannya bisa dilakukan melalui digital, seperti menggunakan QRIS. Ketiga, ada fitur UKS. Fitur yang digunakan untuk kesehatan siswa. Sehingga dengan e-UKS, data kesehatan dan data siswa tentang obat apa yang diberikan atau yang sedang dijalaninya sudah tercatat otomatis di fitur e-UKS ini. Pengoperasiannya dengan cara kartu siswa diserahkan kepada pengelola sekolah, kemudian kartu di-scan, maka semua data siswa tersebut akan keluar, baik penyakit atau kapan dia berobat, dan obat apa yang sedang atau telah dijalaninya. Bahkan di UKS juga orang tua wali bisa mengaksesnya untuk mengetahui data kesehatan anak. Berikutnya ada fitur e-library. Dengan fitur ini, semua siswa bisa mengakses buku atau bahan bacaan lainnya atau buku pelajaran lainnya melalui e-library. Perpustakaan ini juga menyediakan offline. Dan banyak lagi fitur-fitur lainnya yang ada pada SIM di SMA Negeri 2 Cibinong Bogor. Manfaat SIM yang diterapkan dapat membantu manajemen dalam membuat keputusan. Pengumpulan data yang tepat dan cepat. SIM di sekolah memungkinkan pengumpulan data siswa, data akademik, data kehadiran, dan data lainnya secara otomatis dan tepat waktu.
dengan memiliki akses mudah ke data yang terkini. Manajemen sekolah dapat membuat keputusan yang lebih akurat dan berinformasi. Kedua, analisis data yang mendalam. SIM dapat menyediakan analisis data yang canggih untuk mengolah berbagai informasi yang terkumpul. Ini termasuk analisis kinerja siswa, tren kehadiran, analisis hasil ujian, dan sebagainya. Analisis data yang mendalam ini membantu manajemen sekolah dalam memahami pola-pola yang muncul dalam membuat keputusan yang lebih baik. Ketiga, identifikasi tren dan masalah. Dengan bantuan SIM, manajemen sekolah dapat mengidentifikasi tren dan masalah yang mungkin terjadi di sekolah. Contohnya, SIM dapat membantu dalam melacak penurunan kinerja akademik, meningkatkan angka absensi, atau masalah perilaku tertentu. Dengan mengetahui hal ini, manajemen dapat merespon dengan cepat dan mengambil tindakan yang diperlukan. Keempat, perencanaan kurikulum dan pembelajaran. SIM dapat membantu manajemen sekolah dalam merencanakan kurikulum dan pembelajaran yang lebih efektif dengan melihat data tentang kinerja siswa, preferensi belajar, dan kebutuhan individu. Manajemen dapat merancang program pembelajaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan siswa dan mencapai tujuan pendidikan yang ditetapkan. Kelima, evaluasi kinerja dan program. SIM memungkinkan manajemen sekolah untuk secara teratur mengevaluasi kinerja siswa, guru, dan program pendidikan. Dengan melihat data tentang hasil akademik, kehadiran, dan feedback dari berbagai pihak, manajemen dapat menilai efektivitas program-program tertentu dan melakukan penyesuaian yang diperlukan. 6. Pengelolaan sumber daya. SIM membantu manajemen sekolah dalam mengelola sumber daya secara lebih efisien. Ini termasuk manajemen keuangan, pengelolaan inventaris, dan alokasi sumber daya manusia. Dengan melihat data tentang pengeluaran, pendapatan, dan kebutuhan staf, manajemen dapat membuat keputusan yang tepat untuk penggunaan sumber daya di sekolah. Kelemahan SIM yang diterapkan di SMA Negeri 2 Cibinong, Bogor. Secara garis besar atau pada prinsipnya, SIM di SMA Negeri 2 ini sudah baik dan berjalan dengan baik pula dan sangat membantu semua elemen di sekolah. Jadi, untuk sistemnya sudah bagus. Cuma ada sedikit kelemahan dalam penerapannya yang dirasakan sebagian guru. Seperti siswa masih harus disuruh-suruh atau dikasih tahu dalam penggunaan SIM ini. Jadi belum ada kesadaran penuh dari siswa untuk memanfaatkan SIM ini di sekolah. Kesimpulan dari sistem informasi manajemen di SMA Negeri 2 Cibinong, Bogor. Secara keseluruhan, penerapan sistem informasi manajemen atau SIM di sekolah memiliki dampak yang signifikan dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi pengelolaan pendidikan. Berikut adalah kesimpulan tentang SIM di sekolah. 1. Meningkatkan efisiensi administrasi. SIM membantu mengotomatisasi proses administrasi sekolah seperti pendaftaran siswa, pengelolaan kehadiran, dan administrasi keuangan, sehingga menghemat waktu dan tenaga staf sekolah. Kedua, optimalisasi pengelolaan data siswa. SIM memungkinkan pengelolaan data siswa yang lebih baik, termasuk data akademik, kehadiran, dan catatan perilaku, sehingga staf sekolah dapat mengakses informasi yang diperlukan dengan cepat dan mudah. Ketiga, mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. SIM menyediakan data dan analisis yang diperlukan untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat oleh manajemen sekolah. Ini termasuk identifikasi tren, evaluasi kinerja, perencanaan kurikulum, dan pengelolaan sumber daya. Keempat, meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan SIM, guru dapat merencanakan pembelajaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan siswa, sementara manajemen dapat memantau dan evaluasi efektivitas program pembelajaran secara lebih baik.
Kelima, memperbaiki komunikasi dengan orang tua. SIM memungkinkan komunikasi yang lebih efektif antara sekolah, siswa, dan orang tua melalui portal siswa dan portal orang tua, sehingga meningkatkan keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak-anak mereka. Keenam, mendorong inovasi dan perbaikan berkelanjutan. SIM memberikan kerangka kerja yang kuat bagi sekolah untuk terus melakukan inovasi dan perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan pendidikan dengan memberikan data yang diperlukan untuk evaluasi dan perbaikan. Dengan demikian, kesimpulannya penerapan SIM di sekolah tidak hanya membantu dalam pengelolaan administrasi yang lebih efisien, tetapi juga berperan penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, komunikasi dengan para orang tua, dan kemampuan sekolah untuk berinovasi dan melakukan perbaikan yang berkelanjutan. Demikian pembahasan saya tentang sistem informasi manajemen pendidikan di sekolah SMA Negeri 2 Cibinong Bogor. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.